Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Sidang kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak digelar di Pengadilan Militer Jakarta Timur. Sidang perdana hari ini menghadirkan 3 tersangka anggota TNI Angkatan Laut. Sidang dimulai pukul 9 pagi tadi dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap 3 tersangka anggota TNI Angkatan Laut. Sidang perdana dilaksanakan terbuka umum dengan menghadirkan 20 saksi. Seluruh saksi yang dihadirkan berasal dari kalangan sipil. 2 dari 3 tersangka penembakan bos rental mobil kini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, dan berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, kasus ini bisa dilimpahkan kepada Auditor Militer 207 Jakarta untuk diproses lebih lanjut. 30 Januari 2025, Auditor Militer Gorilami Sarjana Hukum Mayor CAK 2190302212272. Auditor pendamping Mayor CAK Iswadi Esa. Auditor pendamping Mayor CAK Washington Marpal Esa. Selesai, ya. Istirahat terdakwa. Baik, para terdakwa sudah mendengar. Terdakwa 1, kamu lagi sakit? Tidak ya, dari tadi nunduk terus kamu. Ya. Para terdakwa sudah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Auditor Militer. Sudah. Didakwa pasal berapa? Terdakwa 1. Terdakwa 2. Didakwa pasal berapa? Didakwa pasal 350 KUHP 938 dan pasal 480 secara bersama-sama penadaannya. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 didakwa oleh Pak Auditor Militer pasal 340 KUHP, ya, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiarnya pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 480 ya ke 1 KUHP junto pasal 55. Itu untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2, primer, subsidiar, dan 480. Untuk terdakwa 3 pasal 480. Jelas ya, ke 1 KUHP junto pasal 55 penadaan secara bersama-sama, ya. Untuk itu, atas dakwaan yang dibacakan Auditor Militer, para terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan eksepsi, ya. Akan mengajukan eksepsi atau tidak karena para terdakwa didampingi oleh. Sementara itu, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sidang beragendakan penyerahan bukti dari pihak termohon KPK. Tim Biro Hukum KPK membawa bukti berupa dokumen ke persidangan pra-peradilan yang digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan. Selain menyerahkan bukti di persidangan, tim Biro Hukum KPK pun rencananya akan menghadirkan saksi dan ahli di persidangan. Sementara pemirsa, kita ke keluarga korban penembakan di Selangor, Malaysia yang meminta kepada pemerintah agar jenazah korban segera dipulangkan. Korban bernama Victor Marulitua menjadi salah satu korban penembakan oleh APPM di perairan Tanjung RHU. Seorang warga Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara menjadi korban penembakan di Selangor, Malaysia. Kini pihak keluarga berharap agar pemerintah membantu keluarga untuk memulangkan jenazah ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Korban bernama Victor Marulitua Simare-Mare merupakan korban penembakan oleh tim patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada 24 Januari lalu. Pihak keluarga telah menyerahkan sejumlah berkas untuk keperluan identifikasi korban ke KBRI di Kuala Lumpur.
Kami berharap sekali kepada pihak institut tertentu, baik KBRI, tentu sekali kepada Presiden kita yang tercinta Bapak Prabowo untuk secepatnya bertindak agar jenazah Victor Marulitua Simaremare dapat dikembalikan ke kampung halamannya di Humbang Hasundutan. Terakhir tanggal 23 Januari 2025. Apakah video call? Enggak. Cuman dia bagi chatting aja. Dia mengatakan seperti apa, Kak? Dia mengatakan saya sudah berangkat, doain saya yang terbaik supaya jalan saya berjalan dengan lancar. Tumbuh hai. Mutangku ini. Dengan bang, kalau mau abang peke sih kan itu ya. Peristiwa penembakan WNI terjadi pada Jumat 24 Januari lalu sekitar pukul 3 waktu setempat. Patroli APMM mendapati sebuah kapal berisi 5 orang PMI yang sedang melintas di perairan tersebut. 2 orang meninggal dunia akibat luka tembak. 1 jenazah bernama Basri sudah dipulangkan ke Indonesia, sementara 1 jenazah lainnya diduga bernama Victor Maruli, namun masih dalam proses identifikasi. Sementara itu 3 WNI lainnya yang sebelumnya dalam kondisi kritis kini telah sadar dan akan menjalani investigasi oleh otoritas Malaysia. Menanggapi insiden ini, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono meminta untuk investigasi menyeluruh dengan melibatkan Kementerian Politik Hukum dan HAM serta Barreskrim Polri. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan.